Kalau tidak, enggak, saya bilang kan. Bisa punya ego saya. Sifat Nah, manusia yang ya. Pasti kalau Mbak Fitri juga ada juga, misalnya ada misal dalam menulis gitu kan, dalam menulis pokoknya tulisannya harus seperti ini. Pokoknya besok kumpul pakai kotak-kotak, harus pakai kotak-kotak. Kalau itu bukan ego, itu namanya peraturan. Sekarang nggak mungkin kalau kantor, lebih ke nggak mungkin kalau kebunya Foke suruh pakai kotak-kotak. Oh ya. Wah, ini pendukung setia sekali ini. Ya. Sekali kotak-kotak. Ya, ada teman saya juga bilang begitu ya, kotak-kotak. Nanti terekam loh kotak-kotak. Aduh, ya. Supaya ini kan namanya ilmu komunikasi kan. Nah, kemudian yang keenam, komunikasi adalah suatu prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Ini sangat-sangat gampang ya. Gimana kita mempengaruhi pikiran orang berbeda dengan Prudensial lagi Pak. Prudensial lagi kan ya. Bagaimana seseorang yang tadinya tidak ingin uangnya menempatkan di situ kan gini ya. Bakul jamune buat digawe to. Saya pernah ngalami saya begini ya. Kadang-kadang duduk lama enggak nanya. Iya, enggak apa-apa Pak. Bebas senyamannya ya. Karena kalau saya ngajar di Indo kan kadang-kadang berdiri, kadang jalan-jalan. Gitu. Dan itu namanya apa ya? Kalau olahraganya mengajar ada. itu adalah seni dan variasi. Ya. Variasi dalam mengajar itu kan kadang-kadang saya berjalan ke sini, kadang ke sini gitu. Kan kalau di sini monoton jadi kan. Enggak apa. Jadi kadang saya berdiri ya. Nah, dulu saya pernah misalnya saya sudah berlangganan asuransi A, gitu kan. Saya nolak gitu kan. Saya sudah punya gitu kan. Tapi dia berusaha terus. Mengenai nomor telepon, tanya terus. Ada aja caranya, Pak. Kapan ada waktu di rumah? Nggak apa, lanjutin aja. Nggak apa, ya. Kapan ada waktu di rumah, gitu kan? Sekian gitu kan. Datang lagi. Sampai berusaha mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mengikuti apa yang diharapkan gitu. Contoh Mbak Hania, apa contohnya? Kalau Mbak Gita sudah yakin saya bisa dia. Ayo, berikan keyakinan bakul jamu. Seperti saya menawarkan teh. Saya juga memberikan kepada orang teh ini hasilnya apa saja. Akhirnya ya coba untuk menawarkan sebuah pengaruh pikiran orang, menjelaskan apa sih kalau kita itu minum teh agar tidak haus atau jamu-jamu gitu. Sehingga pada intinya kan orang lain itu terpengaruh pikirannya, mengikuti apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah suatu proses yang menghubungkan suatu bagian dengan bagian dalam kehidupan. Ya iyalah, semua kan berhubungan. Kalau tanpa komunikasi itu nggak bisa berhubungan. Sekarang seperti kita berkata dalam Taipei, tapi nanti kita bisa tiba-tiba ke Australia lah, kemana? Oke, itu versinya terus ya. Sekarang kita lihat 7 definisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengertian yang luas dan beragam ya. Nah, kalau kita lihat dalam buku ini mengambil poinnya, poin-poin yang mudah diingat sekali, untuk komunikasi itu. Pertama, ada kata-kata membentuk, menyampaikan, menerima, mengolah. Membentuk, menyampaikan, menerima, mengolah. Itu intinya cuma ya. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, kemudian penyampaian, kemudian penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua orang atau lebih
dengan tujuan tertentu. Pokoknya ada 4 kata itu aja diingat. Ayo Mbak Kania, jangan lihat sana. Pembentukan, Membentuk, pen- menyampaikan, menerima dan mengolah. olah. Putri. Membentuk, Ah, menyampaikan, menerima, mengolah. oh bagus. Baik ya. Pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan. Iya, Sama dari tadi bisa. Lebih cepat. Ya. Nah, kalian cepat ya. Tangkapnya cepat-cepat nih. Wah. Masalahnya suasananya enak ini Pak. Wah, saya ngajar juga. Enak Kita ini koneksinya Nyambung. 3,7. Jadi 3,75 loh. Wow. cepat lah. Jadi istilahnya broadband ini. Oke, terima kasih. Akses ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini masih kegiatan belajar kedua. Ya. Komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi sebagai suatu proses artinya komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan. Ada tahapannya yang berkaitan satu sama lain. Ya. Kemudian komunikasi itu tidak statis, tetapi dinamis dalam arti akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus. Ini ada contoh. Ya, nanti siapkan contoh yang lainnya, ya. Contohnya di sini, si A ingin menjelaskan tentang keluarga berencana kepada si B. Ya. Maka untuk merealisasikan keinginan tersebut, maka akan menjadi sebuah proses melibatkan banyak faktor. Nah, iya kan? Dia akan menjelaskan KB. Ya, dia topiknya apa? Ya, kemudian kalau KB nanti kan akan membahas tentang jumlah penduduk kan? Nah, soal kependudukan. Kemudian kalau sudah ada topiknya, kemudian sudah bermasalah di soal kependudukan, kemudian masuk kepada KB itu sendiri ada namanya alat kontrasepsi. Ya, alat kontrasepsi itu kan banyak juga. Ya kan, ada IUD, ada spiral, ada suntik dan lain sebagainya. Yang lain lagi. Kemudian ada lagi pandangan agama. Ya. Jadi ada topiknya, banyak faktor nantinya. Ya. Yang dibahas. Topiknya apa? Soal kependudukan, kontrasepsi, pandangan agama dan lain sebagainya, kan? Ada orang pro dan kontra, kan? Ada pro, oh enggak, ini oh enggak boleh itu, ya. Oh, nah, yang ayo ini, ya. Nah, ini dikatakan komunikasi adalah suatu proses, ya. Ini baru kita masuk kepada contohnya itu menjelaskan tentang keluarga berencana. Ya, sudah melibatkan banyak faktor. Ya enggak? Iya. Nah, sekarang yang gampang. Kalau saya berbicara masalah tenaga kerja. Iya. Yang di sini coba Mbak Eka, apa aja faktor yang harus kita bahas? Seperti penyelewengan KDRT yang dilakukan oleh pihak majikan. Ya, satu faktor. Kemudian faktor yang lainnya. Faktor yang lain Pemerintah seperti Indonesia, asuransi juga bisa. Ya. peraturan perundang-undangan antar negara. Nah, berarti kan itu hanya saya bercontoh misalnya masalah tenaga kerja di sini, ya. Udah banyak juga faktor yang dilibatkan, ya. Itu kan skopnya besar, tenaga kerja kan besar. Masuk kita yang mengecil lagi, misalnya tenaga kerja. Kalau tenaga kerja kan ada laki-laki, ada perempuan. Ada formal dan informal. Nah, ada formal dan informal. Kalau kita masuk kepada ingin menjelaskan tenaga kerja informal, apa faktor-faktor yang kita libatkan, yang terlibat, Mbak Tania? Yang pertama itu syarat untuk pekerja informal. Terus habis itu ya penjelasan tentang pekerjaan informal. Jadi semacam penjelasan. Psikologi masuk, sosial juga masuk topiknya itu. Psikologinya kan kalau kita di informal itu lebih ke apa ya? Terkurung